Halo penonton, gimana hari ini? Masih suka stalking diem-diem? Kembali lagi bersama saya Hans. Pada kesempatan ini saya akan merangkum film perampokan berlian berjudul Ocean 8, berkisahkan tentang sekumpulan wanita yang membentuk tim untuk melakukan perampokan dengan cara yang jenius, berbeda dengan kebanyakan film rampok lainnya yang biasa diiringi dengan aksi kebrutalan menggunakan senjata. Tapi di film ini berbeda karena para ibu-ibu ini hanya menggunakan sebuah taktik tanpa sedikit pun kekerasan. Dan tanpa perlu berbasa-basi lagi, inilah diawali dengan memperlihatkan seorang narapidana wanita bernama Debbie Ocean. Ini wajahnya, yang saat ini baru saja mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya. Here's your stuff. Thank you. So where you going? Anywhere I want. Di sini kita akan langsung diperlihatkan betapa hebatnya skill Debbie dalam mencuri. Dengan tenang dirinya mengambil beberapa kosmetik yang padahal Debbie tidak memiliki uang. Lalu dengan modus kepada mbak kasir dengan berkata, "Ini saya kemarin kan baru beli, tapi saya mau tukar dengan barang lain, bisa nggak?" Akhirnya Debbie berhasil mendapatkan itu semua secara gratis. Hi, I'd like to return these. They are sealed, they are brand new. Do you have the credit card that you No, never mind. I'll just keep them. Debbie melanjutkan aksinya dengan mendatangi sebuah hotel, di mana Debbie sengaja menguping pembicaraan salah satu pelanggan yang baru check out. Lalu Debbie menggunakan nama pelanggan tersebut untuk memesan di nomor kamar yang sama. We could get our original room back. Yeah, we can give you that same room. Would it be possible to get the maid in there now? Yes, absolutely. Sorry, can you finish up later? I just have to get off my feet. Of course. Di sisi lain kita akan diperkenalkan oleh teman Debbie yang bernama Lo. Ini lainnya, di mana Lo ini berprofesi sebagai pembuat vodka oplosan yang sudah jelas dirinya ini kriminal. Di sini Lo mendapatkan pesan dari Debbie untuk bertemu esok hari pada jam 12 siang. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Di sini Debbie mengajak Lo untuk bekerja sama merampok sebuah perhiasan berlian bernama Tosen yang berharga jutaan dolar, di mana berlian ini disimpan di dalam brankas pada sebuah museum, dan tentunya hal ini membuat Lo menjadi tergiur. These jewels locked in a vault 50 feet underground. How do we get them out of the vault? Mereka pun langsung menuju ke salah satu tempat kediaman Lo, yang tempat ini akan mereka gunakan sebagai markas untuk mereka menyusun dan menjalankan perampokan. There's a room for you upstairs. Your stuff's up. Dimulailah rencana pertama. Sekarang Debbie CS sedang mencari model papan atas, di mana nantinya sang model akan dijadikan kambing hitam untuk mengeluarkan perhiasan tersebut dari museum. Dan kini mereka mendapatkan orang yang sesuai dengan kriteria bernama Daphne. Ini wajahnya, kita sebut saja sebagai Annie. Know who you're wearing? La Perla. No. I mean, who's dressing you? You know, I don't. Right, we need a designer. Setelah kambing hitam didapat, Debbie CS melanjutkan aksinya dengan mendatangi perancang busana yang dipakai oleh Annie tadi. Perancang busana tersebut bernama Rose. Ini wajahnya. Di sini Debbie CS menyuruh agar Rose menjadi perancang busana untuk Annie pada sebuah acara Met Ball, atau bahasa lainnya adalah Met Gala. Sedikit informasi, jadi Met Gala atau Met Ball ini memang benar ada loh di kehidupan nyata, bukan hanya di film, di mana Met Ball ini adalah sebuah acara tahunan penggalangan dana di New York untuk kostum institut milik Metropolitan Museum. Itu hasil saya baca Google. Just Daphne Kluger for the Met Ball. Rose pun dibawa ke markas dan diberi penjelasan. Sebenarnya terserah Rose mau memberikan busana apa kepada Annie. Karena yang paling utama, Rose harus bisa membuat kalung berlian mahal tersebut agar dipakai oleh Annie pada acara nanti. Sehingga di sini Rose langsung menyadari bahwa semua ini bertujuan untuk mencuri kalung tersebut. It's called the Toussaint. Must be worth quite a lot. Yeah. Rencana pun berlanjut yang sekarang Debbie menemui rekannya, seorang ahli perhiasan bernama Amita. Ini bentuknya, untuk bergabung ke dalam tim perampokan. Dan di saat Debbie kembali ke markas, Lo juga telah menemukan seorang hacker dengan panggilan Nineball. Ini moncongnya. Do I call you Nineball? Or Baller? Baller? Lalu Rose pun melakukan pertemuan dengan Annie yang hal ini berjalan lancar, di mana Annie yang memiliki banyak gaun dari rancangan Rose langsung meminta agar Rose menjadi perancang busana pada acara Met Ball. Admirer of yours. I have so many of your pieces. I'm trying to hire you for the Met Ball. Great, thank you. My honor.
Di sisi lain, Debbie CS masih mencari anggota tim lainnya yang sekarang target mereka adalah seseorang yang ahli dalam pekerjaan tangan, ya lebih ke skill mencopet lah. Gadis ini memiliki panggilan sebagai Constance. It's our only choice. The turnover in pickpockets is huge. So I'm lifting one necklace. It's a very nice neck. Okay, I'm in. Great. Dan tibalah untuk perekrutan anggota terakhir. Sekarang Debbie menemui temannya bernama Tammy. Ini wajahnya. Dimana Tammy merupakan seorang pembisnis barang ilegal yang bisa dibilang Tammy memiliki kemampuan untuk berorganisasi atau membangun koneksi dalam acara Madball nanti. I'm gonna tell you how big the job is. Are you kidding? No. Setelah semua tim terkumpul, mereka langsung diberikan tugasnya masing-masing, dimulai dari Rose dan Amita yang sekarang mengunjungi lokasi penyimpanan kalung berlian. Di sini mereka mengajukan agar kalung tersebut boleh dipakai dalam acara Madball, tetapi tidak hanya itu, karena sebenarnya Rose mengenakan sebuah kacamata canggih yang dapat memfoto kalung tersebut untuk membuat tiruannya. Singkat waktu setelah kalung tiruan selesai dibuat, mereka pun menyusun rencana selanjutnya, yang pada kali ini mereka sedang meretas dan mengamati CCTV gedung acara, sehingga mereka mengetahui ada lokasi titik buta pada gedung tersebut, yaitu di daerah kamar mandi. We are going to do it in a spot they don't even care. No cameras can be mounted in a public. And once we get the Tucson, we are going to have to get it out of there without being... Keesokan harinya, Tammy mengerjakan tugasnya dengan melamar sebagai panitia dalam acara Madball, yang dengan segala jejak Tammy di dunia bisnis, membuatnya menjadi sangat mudah untuk mendaftarkan diri pada posisi ini. Well, you certainly seem qualified. Thank you. Yeah. Tammy yang telah berstatus sebagai orang dalam kini menjadi mengetahui banyak hal, lalu Tammy memfoto dekorasi acara, sehingga dengan hal ini sekarang Debbie CS dapat membuat rencana dengan lebih matang, dan mereka juga mengetahui pada acara Madball nanti, Annie akan dipasangkan dengan seorang pria bernama Claude Baker. Ini moncongnya. Additional names at the bottom. Claude. Straightest shot to the bathroom without putting her in Siberia. Mengetahui fakta tentang adanya Claude, Lo menjadi berdebat dengan Debbie karena kini Lo menyadari jika niat Debbie bukan hanya merampok, melainkan Debbie berniat untuk membalas dendam kepada Claude, di mana dahulu Claude lah orang yang telah menjebak Debbie hingga masuk ke dalam penjara. He sent me to jail. You have... He's going to do it again. Debbie pun tetap melanjutkan rencana. Sekarang dirinya mendatangi lokasi gedung untuk memastikan detail titik buta CCTV dengan jelas, dan akhirnya mereka mengetahui dengan pasti bahwa tempat itu memiliki titik buta selebar 12 kaki. Okay, you need blind spot. Di saat yang bersamaan, Tammy selaku panitia kini sedang mengusulkan agar bagian masakan dapur menggunakan ahli nutrisi, di mana tujuan Tammy adalah untuk menyusupkan rekan-rekannya ke dalam acara tersebut. Little red flag here, but this caterer doesn't have a nutritional spec. I think we are short a staff person. We need a nutritionist. Dan tibalah harinya, di mana dalam beberapa jam lagi acara akan dimulai. Di sini Rose mulai merias Annie yang tak lupa dirinya memakaikan kalung berlian yang akan dicuri. Tetapi di sini ada sebuah masalah karena ternyata kalung itu hanya bisa dibuka jika menggunakan sebuah alat khusus. Get it off, and then we can try the frock. Requires a special magnet. Special magnet. Oh, that's cool. Tentu hal ini membuat Rose panik karena setelah semua rencana telah disusun matang mulai dari CCTV, orang dalam, keamanan, tetapi kini mereka malah mendapat masalah tak terduga. Rose yang tak tahu berbuat apa hanya bisa meminta kalung itu dipasang ulang sembari Rose merekam hal tersebut untuk dikirim kepada rekannya. Zoom in a little bit. Untungnya di saat kepepet tersebut, Nenbol memiliki seorang adik bernama Veronica, ini rainya, yang ahli dalam hal ini, sehingga kini Veronica membuatkan alat duplikatnya, dan Debbie CS langsung menjemput alat tersebut sembari menuju ke lokasi acara Madball. Acara pun dimulai di mana Debbie CS telah menyebar pada posisinya masing-masing. Rose tentunya bersama Annie selaku perancang busana. Nenbol menunggu di mobil mengamati keadaan. Lo menjadi ahli nutrisi ditemani oleh Amita. Constance menyamar menjadi pelayan. Tammy menjadi panitia acara. Dan Debbie hanya menjadi tamu untuk memantau keadaan secara langsung. Where go? Okay, count 2.
Dimulailah aksi mereka dengan Lo mencampur sesuatu kepada makanan yang akan diberikan kepada Annie. Sementara itu, Constance masuk ke dalam kamar mandi untuk mengunci semua pintu kamar mandi dari dalam dan hanya menyisakan satu yang tersisa. Tepat sesuai rencana, setelah Annie memakan makanannya, kini dirinya langsung mual dan segera menuju ke kamar mandi. Yang sesampai di dalam, Annie tak memiliki pilihan lain selain menggunakan kamar mandi yang disisakan oleh Constance. Debbie kini juga menjalankan aksinya, di mana Debbie berjaga di depan pintu kamar mandi utama agar para pengawal tidak masuk ke dalam dengan alasan itu adalah toilet wanita. Pengawal yang tak mungkin berdebat akhirnya hanya bisa pasrah menunggu di luar. Di saat bersamaan, Annie yang sedang mual-mual kini dibantu oleh Constance, di mana keahlian Constance sebagai pencopet sudah tidak diragukan. Sehingga dengan mudahnya, Constance mencopot kalung tersebut menggunakan alat dari Veronica. Breathe. Okay, 10 seconds. Dilanjut dengan Tammy yang menyuruh seorang pelayan membawa piring kotor ke dapur. Lalu di saat pelayan tersebut melewati kamar mandi, Debbie mengalihkan perhatiannya, disusul oleh Constance menyelipkan berlian tersebut di tumpukan piring kotor. Sesampainya di dapur, Amita langsung mengamankan berlian tersebut dan membawanya ke dalam kamar mandi. Di sini, Amita telah menyiapkan segala peralatan untuk memecah berlian tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar nanti saat mereka membawanya keluar, berlian itu sudah tidak terdeteksi lagi. Di sisi lain, pengawal yang baru menyadari bahwa kalung Annie telah hilang, kini memutuskan untuk menutup seluruh gedung dan mengumpulkan semua orang dengan tujuan agar dapat mencari kalung itu secara maksimal. In teams of 2. We start at the perimeter and work our... Do you know what's going on here? An item seems to have been lost. Lalu saat suasana telah sedikit menegang, Tammy mengeluarkan kalung tiruan yang sempat mereka buat dan mengatakan bahwa Tammy menemukan kalung tersebut di dalam kolam. In the water. It must have fallen off while you were running. Situasi kini telah kembali normal dan acara kembali dilanjutkan. Tak lama Constance mendatangi Amita untuk mengambil perhiasan yang telah dipecah. Lalu Amita merubah penampilannya menjadi sebagai tamu. Constance pun mulai berkeliling membagi perhiasan pecahan tersebut ke seluruh rekannya yang ada di dalam, sehingga kini masing-masing dari mereka memiliki sebuah pecahan perhiasan. Setelah semua rencana berjalan mulus, kini mereka pergi meninggalkan lokasi acara, yang di sini Debbie menyempatkan mendatangi Claude terlebih dahulu, lalu menabraknya tanpa berkata apa-apa. Singkat waktu setelah acara selesai, sang penjaga museum menyadari bahwa ini bukanlah kalung yang asli, sehingga sekarang seorang petugas asuransi bernama John Frazier, ini batangnya, mencoba menyelesaikan kasus ini. Which means I'm either looking for fraud or I'm looking for the real... John pun mulai menyelidiki hal ini mulai dari mengecek saluran kamar mandi, mengecek segala CCTV. Lalu John mendatangi Annie selaku pemakai kalung tersebut untuk mencari petunjuk yang mungkin saja Annie mengetahui siapa kira-kira orang yang mencurinya. Yang ternyata Debbie sedang dicurigai oleh John karena Debbie berstatus narapidana bebas bersyarat. Do you know this woman? Debbie Ocean, convicted. He was present on the night of the incident. Di malam harinya, para perampok yang sedang berkumpul di markas tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Annie. Tapi sebenarnya Annie memang diundang oleh Debbie untuk datang ke markas. Karena jika kita flashback sedikit, ternyata saat Rose merekam alat pembuka kalung, Annie mengetahui hal itu. Sehingga daripada Annie melaporkan pencurian ini kepada pihak berwajib, akhirnya Debbie mengajak Annie bergabung ke tim dan akan mendapatkan pembagian hasil yang sama. Yeah. So, seems to me better than 7 shares of nothing, right?
Di sini Annie menceritakan tentang John yang mencurigai Debbie, yang tentunya hal ini bisa mengakibatkan mereka semua tertangkap. Tapi tenang saja, karena Debbie telah memikirkan semua rencana dengan matang, yaitu jika kita flashback sedikit lagi, ternyata saat Debbie menabrak Claude, Debbie sengaja menaruh potongan berlian di jas Claude untuk menjebaknya demi membalas dendam. Will not be the prime They were going to be looking for somebody. Just had to. It's nice. Thanks. Singkat cerita, Debbie mengatur pertemuan untuk menemui John dan mengatakan bahwa Debbie mengetahui sedikit potongan dari kalung tersebut. Namun di sini John meminta bukti kuat atas hal itu. How about some of it? How much? Hypothetically, 10%. Di saat bersamaan, Annie yang telah akrab dengan Claude kini berkunjung ke rumahnya dan merayu Claude untuk melakukan adegan pengencrotan. Di sini Annie menggunakan genre borgol-memborgol. Dan di saat Claude tak bisa bergerak, Annie langsung meninggalkannya dan memfoto berlian yang ada pada jas Claude sebagai barang bukti. Atas adanya bukti tersebut, kini Claude ditangkap oleh pihak berwajib sehingga dendam Debbie terbalaskan. Tak hanya itu, ternyata Debbie juga telah menjual beberapa kepingan kalung. Lalu uangnya sengaja Debbie transfer ke rekening Claude. Yang atas adanya jejak transferan ini semakin memperkuat tuduhan bahwa Claude telah menjual potongan kalung lainnya. Well, it seems four Sweeto have recently transferred some very large sums of money. I think I need to talk to my lawyer. Singkat waktu, Debbie yang sedang berkumpul dengan timnya kini mulai membahas pembagian hasil yang ternyata Debbie tidak hanya mencuri satu kalung, melainkan banyak sekali yang didapatkannya. Karena lagi-lagi jika kita flashback sedikit pada saat gedung dikunci dan semua orang dikumpulkan untuk mencari kalung Annie yang hilang, saat itu lokasi museum menjadi tidak diawasi, yang momen ini dimanfaatkan oleh Lo masuk ke ruangan pameran dan mencuri harta di sana dibantu oleh orang bayaran yang Lo kenal. The entrance. We thought we'd check out. Without clearing out the exhibit. We wouldn't have been able to grab these. Dengan ini akhirnya mereka semua menjadi miliarder mendadak dan akan berpisah untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Tamat. Tanpa ada yang perlu dibahas karena filmnya sudah keren, sebuah pencurian menggunakan rencana yang matang serta orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Palingan yang sedikit ganjel itu cuma pada bagian ini, kan di sini Rose baru mengenal Debbie, kenapa bisa percaya gitu aja? Pesan singkat yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti untuk mencoba karena rencana dan usaha yang matang pastinya akan memberikan hasil yang memuaskan. Tapi ya jangan ngerampok juga. Saya Hans pamit undur diri, dadah.